Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Mohon izin. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Arinka, seorang seniman gagal yang sedang berjuang untuk lulus dari salah satu universitas di Surabaya. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi dari karya Yai M. Fauzi. Mohon izin. Faizi. Iya. Faizi. Saya grogi kok. Yang berjudul dua puisi yang berjudul 4 lelaki di atas kapal feri. Itu jangan-jangan dosennya sampean itu. Lelaki rapi jali, sepatu mengkilap dan kemeja Bailey. Kami bersitatap di atas feri. Sambil makan nasi kotak, si tampan berceramah tentang epistemologi pada 2 intelektual teman duduknya. Dan aku menyimak, terpikat pada wacana. 2 kemasan styrofoam dan botol-botol plastik air mineral dalam kemasan adalah yang ada di antara mereka, yang dibuang ke dalam laut. Seperti layaknya gadis lugu yang setelah digagahi, dicampakkan seorang diri. Bersama mereka aku adalah yang keempat. Tapi sebagai orang pertama, aku yang mengumpat. Di depan mereka, akulah yang melihat serasa hanya jasad tanpa jiwa, serasa sampah tak berguna. Aku melihat mereka kecewa. Aku melihat laut yang berkerut, sampah serapah. Aku pun bersumpah, lelaki di atas feri ini yang membuang sampah ke laut bersama epistemologinya dan cara berpikirnya hanyalah semata jasad di atas kapal, di atas bumi. Sang sultan yang hidup menumpang, merasa pintar tapi tak tahu diri. Yang kedua, isinya berjudul Mengapa Sendok dan Garpu Sering Hilang di Dapur, karya M. Faizi. Daging yang kau tusuk sesungguhnya ia busuk. Mesin pembeku dan borakslah yang menyamarkannya, kata sendok kepada garpu. Oh ya? Pantas saja ujung-ujungku merasa tumpul, jawab garpu yang mulai ragu. Dari mana kau tahu? Dari kunyit. Aku tahu dari kunyit. Ia heran, ada daging segar tapi berasa mayit. Ia menyeru rempah, padahal sedang mendeteksi toksin di mangkuk kuahnya. Garpu termangu. Kembalilah semua memori, perloncatan dari daftar menu. Saat mencocok garpu, saat menusuk kentang, ataupun saat dipegang tangan kiri dan tidak ditugaskan apa-apa kecuali memerankan bahasa kepantasan di saat makan. Apa salahku Tuhan? Garpu terlentang membalik diri, menghadap ke atas dengan ujung-ujungnya yang bertaji. Sejak saat itu, garpu dan sendok menghilang dari dapur, dari kamar makan, dan lambat laun manusia kembali mengenali kedua tangannya yang belum lumpuh untuk menyuap. Manusia belajar bersyukur sebab justru nikmat seleralah yang telah membuat mereka kufur. Akhirnya sendok dan garpu hijrah ke warung bakso. Kau hadapi pentol, kuahnya urusanku, titah sendok kepada garpu. Di sana kita akan berbahagia sebagai pasangan sebab kehadiran kita adalah niscaya. Kita harus tabah menghadapi manusia yang reseh terhadap makanan, tapi melupakan kuasa lidah dan kesehatannya. Ya, di saat manusia berdebat soal micin antara politik bisnis atau alasan bahan bahaya,
Sendok dan garpu terus bekerja. Ketika MUI dan BPOM menyetemel halal, sendok dan garpu menikmati takdirnya sebagai baja. Mahakarya manusia yang sungguh sayang tidak bisa menulis puisi dan tidak bisa pula untuk bercinta. Sekarang di dapur, giliran nasi yang berduka. Ia sering menangis, tetapi manusia tidak mendengarnya. Sebab apa? Sebab mereka hanya mengandalkan mata untuk melihat dan membran telinga untuk mendengar. Padahal daya lihat selalu butuh cahaya dan daya dengar butuh desibel dari sumber suara. Di dapur, di meja makan, di tempat sampah, nasi menangis tanpa isak dan air mata. Ya, kelak kita harus mengikuti jejak sendok dan garpu. Sebutir nasi berfatwa pada remah-remahnya. Mereka lahir dari mesin berat, sedangkan kita itu tumbuhan dari tanah gemah ripah. Mana mungkin mereka lebih berperasaan daripada kita yang diasuh para petani dengan kasih sayang. Ya, mari kita berjanji, coba sejenak menghilangkan dari muka bumi. Atau untuk sementara, mereka harus kita uji. Janganlah kita menjadi gizi bagi perut manusia yang tak tahu diri. Mereka yang ketika makan menyisakan remah di atas meja. Mereka yang tidak menyadari bahwa kita adalah rezeki. Kita adalah rezeki. Kita adalah rezeki yang tidak bisa mereka buat. Mereka yang ketika makan sama sekali tidak peduli bahwa 1 dari 7 spesiesnya sedang menderita kelaparan. Sebutir nasi murung di atas meja, melihat langit-langit dapur yang resik tanpa jelaga. Hai piring, ya mari kita berjanji. Mari kita berjanji dan ambil materai lalu kita bubuhi dengan tanda tangan. Sendok dan garpu mendekat dan memberi persaksiannya. Terima kasih.